Kuat. Jam 9 ke jam 12. Ya ibu udah mengetahuan bangsa kuat, bangsa puas. Lebih kecil laki kuat terus. Pengen punya anak soleh, bapak pengen punya anak soleh. Jawab salam yang kompak. Daun salam pohon sereh. Jawab salam insya Allah anaknya soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah malikul 'alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tayyibin tahirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati keluarga putra dari Faris Cindy Algina Ilman. Ya, Ilman ya. Ya. Bagus namanya. Mudah-mudahan kaya ilmu. Amin ya robbal. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Ustadz Abdullah. Yang saya hormati Bapak Ustadz asuhan rekan saya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat supaya sehat kembali. Karena beliau sudah banyak yang dirasa, makan udah banyak yang dipantang. Mudah-mudahan makan apa saja bebas sekarang, kita doain. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati para ustazah, para ustaz yang lainnya, Ustaz Muksin membawa acara protokol. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa sehat walafiat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita berada di sini untuk memenuhi undangan dari Bapak Khalidi yang ingin anaknya didoakan tentunya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya banyak melimpah ruah, bisa ke Mekah dan ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya robbal. Mudah-mudahan di sini tempat orang-orang yang bertakwa, yang duduk di sini orang-orang yang bertakwa semua. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi telah kita saksikan sebuah bayi atau satu orang bayi yang putra Bapak Khalidi yang telah diputar bagaikan tawaf di Mekah, dan mudah-mudahan Bapak Ustadz Abdullah ini sudah calon haji Pak. Bapak Ustadz Abdullah berserta istri sudah mendaftarkan haji bersama putranya Saudara Burhan. Kebetulan memang saya yang ngurus itu. Udah cepat dipanggil Ustadz, mumpung lagi sehat ya. Panggil mana Pak? Mekah. Ini kemana? Mekah. Masa ke Tanggul. Dan mudah-mudahan yang lainnya bisa berangkat haji dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah acara ini saya lihat sungguh meriah nih.
Kalaulah orang Islam setiap ada tasyakuran binikmah mengadakan seperti ini, insya Allah ini kampung berkah. Insya Allah ini kampung aman dari virus corona. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini pun menghadirinya dapat keberkahan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena acara seperti ini sekarang memang sudah meluas Pak, nggak seperti zaman dulu. Cuman acara seperti ini sekarang banyak dilaksanakan oleh kaum perempuan. Ya, sekarang acara pindahan rumah, tasyakuran, gunting rambut, akikah seperti ini itu banyak didominasi oleh ibu-ibu. Laki udah kagak laku kan? Nggak laku. Laki udah nggak ada pasaran kan? Kemahalan kali Pak. Kemahalan. Gunting rambut pakekah ibu tasyakuran selamatan rumah ibu. Yang banyak ngomong ibu. Yang rampus ibu. Coba ada ini ngobrol habis itu udah bersih. Kurang. Ya Bu ya. Emang kalau disuguhin mah harus dibersihin tuh. Kalau nggak habis mubadzir. Inna mubadzirin akan ikhwan syaitan. Perbuatan mubadzir itu temannya syekh. Makanya habisin deh, sisanya bawa pulang. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kewajiban orang tua terhadap putra putrinya semenjak dikandung sampai melahirkan seperti kita rayakan pada malam ini itu ada 3. 1, ngasih nama yang bagus. 2, mengakekahkan atau mensyukurnya. Yang 3, dikasih itu namanya udah nama orang berilmu nih. Ya, kaya ilmu ini udah namanya. Jangan kita memberikan anak semau kita. Ini udah bagus, namanya udah Islami. Mudah-mudahan nanti kelak dewasanya nih anak jadi orang Islam yang beneran. Amin ya Rabbal. Islamnya kuat, iman Islamnya kuat, jasmaninya kuat. Mudah-mudahan harapan kita, doanya untuk Pak Holidi seperti itu. Mengapa nama harus diberikan nama yang baik? Sebab nanti ketika dipanggil di akhirat yang dipanggil nama. Benar nggak? Nama, bukan pangkat. Di pengawal saya nih, pampres nih. Pengawal saya ini kemana ditawarkan saya ceramah di ini. Kenapa zaman corona? Mudah-mudahan saya nggak akan corona, dia juga enggak. Pengawal saya ini Pak, kemana nih? Jadi kalau saya ceramah gimana kawal sama dia? Saya bayar kagak? Cuman kalau dapat berkat bagi 2. Karena dia emang punya bini. Jadi karena kalau dapat berkat saya bagi 2, dia nggak diurusin, nggak dimasakin, nggak punya istri. Dia punya. Yang mau ngelamar silakan melalui saya. Bagi istri wanita yang mau ngelamar melalui saya, pakai uang muka 2 juta. Promosi ini ya. Mengapa nama harus bagus? Karena nanti ketika dipanggil menghadap kepada Allah yang dipanggil nama. Dan termasuk binnya bapaknya. Jangan menamakan anak sembarang aja, semaunya. Ya, namailah anak-anak kita nama-nama para ulama, para penegak-penegak Islam, para pejuang-pejuang Islam, para kiai. Jangan memberi nama-nama artis. Ya, ibu kan senangnya kalau nonton TV, bari ngeliatin lagi hamil nih, lagi hamil nonton TV, ngeliatin mana yang namanya nanti buat nama anak gua ya, tulis tuh. Ya, jadi kenapa bikin namanya nyontoh di TV, bukan di Al-Quran. Nah, nama-nama orang sekarang itu, ibu-ibu yang model sekarang itu namanya bagus-bagus, tapi nggak paham artinya. Ngasih nama nggak paham artinya. Kalau dia mau contoh orang Barat, orang Amerika, dia kasih nama Sebleker. Iya.
Amerika, ya, ke Rusia, ngamain anak sebreker, ngambil ke orang barat. Kurang keren sebreker mah, gua ambil cara nama orang Jepang. Keren, kopi Cino. Iya, nama orang Jepang kan gitu, kopi Cino. Ya. Kemudian kurang keren juga nama orang Cina yang cakep-cakep, cincau. Tuh nama orang sekarang ngikutin orang-orang barat yang gak paham makna dan artinya. Justru orang Islam itu sekarang seneng sama yang gak ngerti. Lagu barat kagak ngerti kagak apa disetel. Emang lu ngerti? Itu seneng buat pop barat tuh, ngerti gak kagak disetel. Lagu India ngerti gak kagak disetel. Emang orang kita mau seneng sama yang kagak ngerti. Resepet sama yang kagak ngerti. Make kaos tulisannya crossboy, dan itu bocah angon artinya. Dipakai apa yang kagak ngerti. Inilah menjadi kebodohan kita sebagai orang Islam. Maka kalau jadi nama tanya di Al-Qur Ijroil, habis tuh bocah cabutin namanya. Yang bagus sekali Malik Yaumiddin, rajanya agama. Ya. Itu yang contoh yang bagus-bagus. Rokim Adid, Ustaz Abdullah, Haji Abdul Qura, kan bagus. Iya, namanya bagus-bagus, nggak ngerti kagak apa namain anak dinamain baik. Nama yang bermanfaat, yang bermakna. Bener gak? Nah kalau kopi Cino apa artinya? Kopi. Spreker motor. Berarti dia artinya motor tuh bocah. Nih, dengerin kalau ngasih nama, namain Al-Qur dari Asmaul Husna boleh yang 99. Ya, di Ar-Rahman banyak, di Al-Waqiah ada nama-nama yang baik. Ya, turutin ikutin seperti itu. Seperti nama Rasulullah SAW, pakai Muhammad. Boleh pakai nama sunnah kan, namanya Muhammad atau pakai Abdul. Sunnah itu nama Muhammad dan sunnah. Muhammad Bodong. Bagus itu. Abdul Panjul. Bagus. Sunnah, Abdulnya sunnah tuh. Panjulnya, palanya golden. Lagi bayi nggak dibulak-balik jadi panjul. Ibu sekalian, kata anak soleh mudah diucapkan, sulit untuk mendidiknya. Benar nggak? Susah. Nggak semudah membalikkan dua telapak tangan loh. Nah kalau ibu pengen punya anak soleh, semenjak 4 bulan lama 120 hari ditiupnya ruh, udah mulai untuk ibu berlaku baik. Ibunya nih dulu, ibunya sudah mulai berlaku baik agar anak ini kandungnya itu begitu keluar dilahirkan soleh dan soleha. Apa yang harus ibu jaga? Kalau kita udah 4 bulan mengandung, setiap hari itu ibu baca Yasin 7 kali. Baca Yasin sehari semalam 7, insya Allah anaknya soleh. Kalau nanti anak kita hidupnya pengen sukses, hidupnya nanti kelak dewasa pengen jadi orang kaya, setiap hari baca Waqiah 30 kali. Ibu nih lagi hamil nih, dengerin. Lu jangan nonton TV lagi bunting ya. Nonton si Mandra, udah keluar ke si Mandra anaknya. Lah si Mandra ditonton. Lah anaknya kasih Mandra gitu keluar. Nih hati-hati bu, apa yang ibu kandung, anak yang ibu kandung dalam apa anak dalam kandungan itu, ketika ibu bicara, nyetrum tuh sama anaknya. Ketika ibu lagi ngandung, doyan buat ngomongin orang, entar gitu begitu keluar doyan ngomong tuh bocah.
Ketika yang ibu sedang ngandung, kesal be sama laki. Kalau orang ngandung kan kesal be sama laki bawaannya. Bro, kalau lagi ngandung resep apa kesal sama laki? Resep kalau buat duit. Ya Allah. Tuh Bu, apa yang diucapkan, yang dilihat perilaku dan tingkah laku ibu itu nyetrum mama yang sedang dikandung loh. Benar. Tanya Ustaz sudah dah. Lah kalau ibu lagi ngandung nih, kan ini mah judulnya kayak judul lahiran ya. Ya, judulnya bukan nikah ini, bukan kelahiran, dan juga bukan judul orang mati, bukan. Saya bahas ini aja nih, kelahiran ya. Ngandung dan lah, nggak mungkin orang nggak lahir lahir nggak ngandung. Ada orang beranak tapi nggak bunting. Ada juga bunting belum beranak, bunting belum beranak. Bunting belum beranak atau bunting sebelum beranak? Apa bunting sebelum nikah? Begitu kan yang benar ya? Maaf jangan tersunggang ya. Nih Ibu, jadi apa yang Ibu ucapkan dalam kandungan, si bayi itu menyerap ke dalam tubuhnya, apalagi lo ditiupkan ruh sama Allah. Makanya hati-hati jadi perempuan mah. Kalau belum bisa ngandung, belum bisa bawa diri, jangan bunting dulu. Bilangin bang, saya belum bisa ngandung, belum bisa jaga diri, ketika nanti saya bawa kandungan. Wayang nggak abang pray dulu. Pray dulu. Bisa juga anak itu kita jadi soleh kalau bersetubuhnya baca doa dulu. Pak, Bapak kalau berhubungan badan baca doa dulu nggak? Baca. Bu, Ibu kalau berhubungan badan baca doa enggak? Bagaimana kalau laki udah mangseng? Lupa udah nyerekan baik. Biasanya orang kalau udah kasrak kusruk, emosinya sudah tinggi, lupa baca doa. Ingatnya kalau udah gubat. Maka Rasulullah menganjurkan sebelum tidur itu ada 3 sunahnya. Ada 3 sebelum tidur yang disunahkan oleh Rasulullah. 1 berwudu. Kedua khatam Quran, khotmil Quran. Ketiga memasukkan daging ke dalam daging. Apa itu? Hah? Apaan Bu? Apaan tuh? Jawab sendiri ibu-ibu. Nah ini dia nih kesempatan gua. Hobi. 17 tahun ke atas. Bu, insya Allah kalau yang 3 dilaksanain ini, begitu brojol ibunya melahirkan anaknya soleh dan soleh. Sampai tuh begitu keluar diadzanin kuping kan, dikomatin kuping kiri. Begitupun juga kita Bu. Ketika suami kita mau berhubungan badan enggak lupa baca doa, suruh azan dia. Setelah dia berhubungan badan lupa baca doa, kita tanya, bang azan tadi lupa loh. Azan emang apa? Udah tanya kan lupa baca doa bang, supaya begitu lahir bayi, lahir anaknya mendengar suara azan, panggilan sol, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari cari kemenangan. Hayya 'alal falah, cari kemenangan. Insya Allah anak ini bisa jadi orang yang menang, derajatnya diangkat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian itu nama, tadi nama udah ya, namanya harus bagus. Ini nama teman saya, pengawal saya, Nur Wahid namanya. Cahaya yang satu, makanya ganteng. Nur Wahid. Lah ganteng, siapa yang kagak ganteng, bilang kagak ganteng ya? Kerjaan punya, jabatan punya, gaji punya, pistol punya, cuma belum dipakai. Menjelekan doang.
Pistol dibawa-bawa dipakai kagak. Ada sarang ya Pak, pistolnya. Pistolnya belum mempan. Oh saya berani gini mau makan saya bareng terus ya. Bareng terus sama saya. Bahkan saya udah ajak haji sama dia, udah umroh. Upaji nanti sama ibu saya berangkatin umroh, amin. Dia udah berbicara dengan saya mau berangkatin umroh. Amin ya robbal. Pak Wahid orang Jawa Tengah, Rembang. Namanya kan bagus, Nur Wahid. Iya. Nanti namanya yang kedua Masna Wasulah Sawaruba. Punya istri boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nggak boleh, ini mah malu. 4. Kalau tadi wahidatan, kalau nggak bisa mah 1 aja, kalau nggak adil mah, bener nggak? Tuh kayak udah cukup. Asal jangan membleh kayak 1 kayak. Ini mah 1 masih pakai bengek. Lah bagaimana aku tertarik? Punya bini 1 dipakai bengek. Kacau ya. Oh, makan jangan bengek loh. Segan boy laki yang deketinnya. Oh, pakai rawat diri. Perempuan itu perhiasan loh. Bener nggak? Dunia mata, perhiasan itu perhiasan, berlihat itu perhiasan. Ya. Ini jadi ngecaprak ke situ ini. Kalau nembak Pak ini Pak. Nah ini udah apa kita? Dan judulnya kayak tasakuran. Tuh, pemilihan ketawa apa ya? Punya bini bengek katanya. Orang gede kayak gini punya bini bengek. Ya Allah, empes-empesan di bawah. Maka punya bini mah kudu sehat. Kasih yang obat yang kuat-kuat. Kasih sari madu, sari puspa. Supaya sehat. Yang kedua, pencukuran rambut. Ini tadi kan rambutnya udah digunting cuma sedikit. Ini besok dibersihin ya, digundul biar rapi, ditaruh di mangkok, ditimbang ke bawah toko emas. Bukan duit dipajangin begini lo, nggak cukup bayar gua. Saya dulu tertawa deh. Sahabat Ustaz, sahabat. Damai we damai. Tiap hari ketemu Cincai udah. Gambar. Pak, zaman sekarang nih gunting rambut udah bagus, udah seperti zaman dulu Pak. Udah berubah jauh. Jadi besok kalau dibersihin tuh anak guntingin dari sebelah kanan dulu. Ngegunting dari sebelah kanan dulu. Rambutnya jangan dimasukin ke dalam kelapa. Tambah berat ditimbang ntar. Dikeringin di mangkok, kan ajarannya gitu. Ya. Nah, dulu bisa ingat saya nih kalau gunting rambut orang zaman dulu itu ditetampah taruh itu bocah. Ada lampu tempelnya. Ada lampu tempel pakai lilin. Tomat ada terang-terang pakai lampu tempel. Tapi bocah kalau keguyurnya tanah hangus palanya. Orang dasar orang dulu kagak ngertinya diikutin deh. Pakai lilin, kalau lilin ditebari karena palanya tuh bocah meleleh. Usia yang saya bahas sama ibu-ibu tuh, hei, udah harus dirobah sekarang mah, bukannya duit yang ditancapin nama. Robah tuh penginting, lilin yang taruh deketnya robah, jangan, udah nggak berlaku lagi. Itu ada yang mengatakan beda malah. Nah sekarang udah Islami, lu udah pada orang Islam, udah pada paham, carilah yang baik ikutan Rasulullah, baca sholawat dan nama seperti ini, nama yang baik. Ceblokin di kelapa, maksudnya ada kelapanya supaya nyeblokin tiang nama, bukan buat nyeblokin duit. Biar ntar saya unduh semua nih. Tapi jual amplop ini nih. Begitu kan? Ya tapi kalau banyak mah nggak apa-apa, nggak mubazir ini enggak. Cepean ada 20 nggak mubazir. Ustaz Subhan saya kasih 2, Ustaz Muksin sepotong separuh 50.000 aja deh malah bawa cara ngapain ya banyak-banyak amat. Parah sedulu Pak. Sedulu buat tuan rumah, tidihnya aja. Nah ini sekalian. Jadi acara seperti ini memang disunahkan oleh Rasul sepanjang tidak salah jalan.
sepanjang tidak menyesatkan. Tapi alhamdulillah ini nggak nyesat dah, segini udah bagus. Kalau zaman dulu orang nggak pada paham ya, apaan kata saya orang dulu mah, orang kita mah persepatan yang kagak ngerti, bener nggak? Nah itu, ya. Terus jam 9:20, 2 jam lagi dah. Nggak ada makan berkatnya. Emang itu berkat kagak ditungguin yang di rumah. Ibu sombong banget, kuat baik. Apa laki ibu tadi belum masak, tadi belum nungguin, bulannya bawa berkat yang gede. Iya, sengaja kagak masak, saya denger begini nih mah, ibu mah. Apalagi bini Ustadz mah. Bini Ustadz mau sini. Kalau ngedenger begini, asal udah ngaron-ngaronin aja. Ya, katanya gua diundang protokol mau acara, jangan masak mah ya. Jauh. Jangan masak, jangan belanja mah ya. Orang kagak dikasih duit, orang kerja kagak kagak ya. Itu, ini bisa anda ya, supaya jangan ngantuk. Selama kalau buatan keras ya, stres ngedengerinnya, bener nggak? Buatan keras, buatan pakem buat segala agama, malah nanti nggak ada humornya, nggak ada seninya. Kan bikin orang tertawa, terharu itu kan ibadah. Bikin orang tersenyum juga ibadah. Gitu. Akikah. Nah sekarang udah berapa hari nih umurnya? Ready? Bagus, tepat. Kadang-kadang kita udah 70 tahun baru akikah. Iya, begitu abahnya kan ayah. Meninggal. Udah meninggal. Mati, Pak. Iya, kadang udah mati dia kayak lain. Bagus ini ikuti cara Islam. 7 hari. Kemudian 14 hari, kemudian 21 hari. Udah kita mah 7 hari kagak, 21 kagak kita mah. Dilempnya mati dia kayak lain. Kata Allah, udah apa? Udah batas ininya. Apa ya? Jatuh tempo. Luarsa, ayo kada luarsa. Udah jatuh tempo. Gua udah balik kah? Belum. Punya TV. Jual buat akikah. Punya cincin. Jual buat akikah. Jatuh tempo. Saya akikah baru mau haji kemarin. Baru akikah. Lah bapak saya kagak mampu. Mau ngapain aja orang saya kagak diakikahin bapak saya. Bapak saya baru akikah buat makan dia susah. Lah udah saya akikah sendiri mah kewajibannya ada orang tua, akikah mah bukan anak. Ya ayah, kewajiban orang tua itu akikahin bukan kita ya. Tapi kalau kita udah mampu mah bekerjalah, berbuatlah sendiri, akikah sendiri. Ini bapak-bapak udah pada akikah belum? Ya Pak, kalau mati nggak gantung, nggak di langit, nggak di bumi. Layangan. Bentayangan kayak layangan, putus kagak apa kagak? Ketiup angin, sinting. Tuh orang belum di akikah ini tuh nggak ada di langit, sinting nggak di langit yang turun kagak, nyangkut kagak. Kenapa masih tergadaikan oleh Allah kepada Allah? Pak, bapak masih punya gadian kepada Allah kalau mau diakikahkan. Kayak Ulidi ini udah 7 hari pas, ntar pas 40 hari panen dia. Panen, ngederepin. Insya kalau Ustadz Muksin mah panennya seminggu 2 kali, malam Senin, malam Jumat. Gak apa-apa ibadah kok, ibadah dia itu. Makanya dia kalau malam Jumat dia kesiangan subuhnya, panen, ngederepin. Nah jadi ibadah itu banyak caranya, bukan sedekah aja, bukan beramal soleh aja, banyak cara menuju ibadah itu. Ya, jadi dengan cara ini udah ibadah ini, udah beramal soleh, mendidik anak kita di dalam akikah itu, mendidik anak kita ketika nanti itu anak sudah besar dewasa, dia bersifat sosial kepada orang lain. Enggak koret sama orang lain. Orang biasa kalau di akikahin enggak koret sama orang lain. Karena udah ditebus kepada Allah, tanggungannya udah ditebus. Udah ada mikir yang belum akikah sekarang mah ada domba di jalanan tangkap ya. Ada hilang sih. Ada ustaz dulu dicangcan ditangkap orang buat akikahnya. Dirasin ustaz kalau yang buat akikah mah diambil orang ya.
pahalanya saya separuh. Ikhlas juga. Benar. Gitu. Nah akikah itu adalah untuk perempuan laki 2 ya. Ini laki ya 2. Boleh 1 kalau keterpaksaan tidak mampu. Karena pada waktu itu Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain satu-satu. Kenapa? Posisinya terjepit, tidak mampu. Ketimbang kagak diakikahin, nungguin 2 enggak mampu, 1 kagak, udah dia 1. Boleh kata Rasulullah tuh. Kalau benar kejepit, waktunya mepet, keadaannya memang tidak memungkinkan, pengen akikah, pengen menebus gadaiannya kepada Allah, silakan 1 nggak apa-apa. Tetapi anaknya 2 laki, kan tanggungannya 2, kewajibannya 2. Akikah 1, habis akikah beli gelang kan SGC. Padahal dia mau akikahin anaknya cuma 1 laki. Orang kagak hidup gitu mah. Kagak hidup. Mau tadi dia akikahin laki mau kudu 2. Dia akikahin 1 kata terpaksa terjepit. Habis itu beli gelang SGC. Ya boleh kalau terjepit, terpaksa, keadaan memaksakan. Itu. Nah, kalau beli gelang SGC mah bukan terpaksa, bukan kejepit, pengen gaya, pengen pantas. Nah itu Hasan Husain itu satu-satu yang pernah saya baca di kitab. Karena apa? Pada waktu Rasulullah keadaannya sangat tidak memungkinkan. Ketimbang 1 kagak, 2 kagak. Nah jadi kalau perempuan 1 perempuan mah 1 ringan, makanya lelaki mah dianjurin 2 dia punya bini akikahnya kayak 2. Perempuan biar ngedenger nih loh. Mengapa lelaki akikahnya 2? Punya istri pun 2 dianjurin lelaki mah. Betul. Boleh. Jangan suka marah jadi perempuan, harus tahu dalilnya tuh. Apa sih laki gua pengen 2, orang gua mah 2 akikahnya 2. Benar. Gitu bagi serap. 2. Minta dulu. Minta Ustaz berani nggak? Bilang. Ustaz berani kagak? Ustaz ditanya, berani kagak? Ayo coba. Saya mah istiqomah. Takut amin di rumah. Istiqomah. Ustaz dulu ini istiqomah. Tapi dia kalau ngeliat yang bening mah abung-abung teh gua teh. Ya. Apa Ustaz itu mikir Pak? 1 istiqomah, takut sama yang gede. 2 jadi orang bertakwa, takut sama yang tua. Ya jangan kebibingin aja. Ya kalau nggak gini kan nggak nyambung. Adanya anak, adanya orok kan ada laki istri ya. Adanya suami istri datang nah orok. Tuh betul ya. Mantap kan? Nah terus yang lanjutnya setelah itu apa binatangnya dipotong, disembelih, dibagiin tuh, dimasak kayak sekarang kan dimasak nih ya, bagiin ya sampai tulangnya kalau bisa mah bagiin. Insyaallah udah sudah paham dah. Tuh, sudah paham. Dibagiin kepada orang yang hadir di sini, para jamaah, para keluarga, tetangga dan saudara. Ini Ustaz dulu udah ngundang dari kemarin ini. Walidi udah berisik banget mas dia. Undang ya kapan? Masuk habis Isya. Wah gede masalah nih potongannya nih. Lah orang udah 3 hari. Panjang kan ada. Sahabat Ustaz tadi. Ini mah sahabat baik. Sahabat kari. Bapak Ibu sekalian yang diaman. Ini kewajiban orang tua adalah 3: memberi nama yang baik, mengakikahkan dengan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang ketiga kasih ilmu. Benar nggak tuh? Udah ada tuh baca ilmunya. Al-ilman. Gitu. Udah masuk ini secara Islam orang yang berilmu. Nah kasih ilmu yang ilmu agama, ilmu khairum miras kata Rasulullah.
Ilmu itu warisan yang paling berharga. Udah oleh ini bocah menjadi beli sawah, jadi beli mobil, kasih ilmu yang cukup. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kasih anak kita ilmu agama yang cukup. Insya Allah tuh nanti jadi orang soleh, jadi orang solehah. Jadi kalau ibu bapak punya sawah 2 hektar, pesantrenin anaknya ke kiai, ke para ulama yang ilmunya banyak, yang ilmunya cukup, supaya nanti begitu pulang dari pesantren anak itu jadi anak yang soleh, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Itu warisan yang paling berharga. Ada ilmu, ilmu khairu miras, kata Rasulullah. Ilmu itu waris. Ini bagaimana anakmu takut sama orang tua, bagaimana anakmu takut sama Allah, ilmunya nggak ada. Bagaimana dia mau sholat, ilmu sholatnya nggak punya. Bagaimana dia mau berbakti kepada orang tua, ilmunya nggak tahu. Inna yakhshallahu min ibadil ulama, kata Allah. Allah berfirman begitu. Orang yang takut kepada Allah itu hanya orang berilmu. Ya, hanya orang berilmu lah orang yang takut kepada Allah. Ini bagaimana anakmu takwa ibadah kepada Allah, ilmunya nggak ada, nggak dikasih sama bapaknya, nggak diberikan ilmu kepada bapaknya. Ibunya sayang baik, pesantrenin kesian banget jauh. Mau pesantren ke sana jangan sayang, ke sono ke sini jangan sayang, kesian. Nah itu bocah nggak jadi apa-apa. Pesantren baru 3 hari udah pulang. Lalu bisa apa pesantren 3 hari? Baca Iqra 1 guys setahun. Pesantren 3 hari udah pulang. Kabur, emaknya nangis lagi. Tuh bapaknya udah warawiri pengen nengokin. Itu bocah anak kagak betah. Nah, jadi kalau anak kita pengen berbakti kepada orang tua, bertakwa kepada, kasihlah ilmu. Tadi Allah udah menjelaskan dalam Al-Quran. Mana bisa orang nggak ada ilmunya jadi pejabat? Mana bisa orang ada ilmunya nggak jadi RT kalau nggak ada ilmunya? Mana bisa orang kalau nggak ada ilmunya jadi imam? Kan gitu. Penting sekali ilmu dalam kehidupan. Dan ilmu itu dapat memudahkan jalan ke surga, menuju jalan ke surga. Jadi adik sekalian, para remaja-remaji ini, jangan bosan cari ilmu. Tuntut air, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mengapa Rasulullah nggak bilang nuntut ilmu ke Arab, ke Cina? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri, nggak tahu utlubul ilma walau Arabi, nggak ada. Ke Cina nyuruhnya, kenapa nyuruh nuntut ilmu ke Cina? Kenapa? Cina itu penuh dengan ilmu pengalamannya. Banyak ilmu yang bermanfaat kehidupan dunia ini maupun dunia lain. Paling pintar orang Cina, Pak. Paling banyak ilmunya orang Cina. Cina apa? Sampah aja jadi duit. Benar ya? Itu aqua yang diikutin yang dikumpulin. Di daur ulang jadi botol aqua, jadi gelas aqua. Siapa yang bikin? Orang mana ya? Orang Indonesia, orang luar negeri? Orang luar negeri, orang Indonesia tukang kuli. Kalah ilmunya, pintar orang Cina biar bagaimana aja. Tekstil, barang-barang industri, TV, kulkas, sankan, sanem dari Cina. Dari Cina semua. Produksi. Maka sekarang produk Indonesia, pertanian, produk-produk orang tani Indonesia udah kagak laku. Bener nggak? Dulu ada bakul bambu, karena diganti bakul plastik. Saya bikin orang Cina. Berpikirlah pas sejenak, terawang tuh. Kita berjalan terawang dah. Oh iya, gua mah taunya jadi, taunya beli. Padahal yang bikin orang mana-mana. Coba kalian bikinnya orang Islam pada kaya, bener. Pada berkah. Sampai kancing baju aja yang bikin Cina. Tuh Pak. Orang kita kan terima beli, terima jadi, nggak berpikir bagaimana cara bikinnya, bagaimana cara membuatnya dengan ilmu. Maka kita salut. Rasulullah nyuruh ilmu ke Cina ya. Utubul ilma walau bisin. Suruh ke Cina. Karena dengan ilmu kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu kita bisa menuju yang baik, bisa menjalankan yang baik. Gitu.
Apa yang bedakan akal? Akal itu jadi kenapa dengan ilmu. Yang ketiga nih kita bahas ilmu. Terakhir ya Pak ya. Ntar yang keempat doa makan. Terakhir nggak lama-lama lah. Kalau mana udah pada usah diset baik sih. Ya udah pada nangis udah usah diset. Dah yang terilmu. Jadi berikan anak kita yang terakhir ini dengan ilmu. Contohnya Ustaz Abdullah punya anak pada bisa baca Quran, bisa pada ngaji, pada sholat karena ada ilmu. Ada ilmunya ini santrinya Ustaz Subhan ini banyak karena ada ilmunya Ustaz Subhan. Ada ilmunya. Masa Ustaz Subhan di pesantren nggak ada ilmunya? Ngajarin apa sih? Punya pesantren nggak ada ilmunya. Setiap kita mendirikan sarana-sarana agama, tempat-tempat ibadah, yang duduk di situ harus tahu ilmunya, harus tahu agamanya, paham agamanya, benar nggak? Kalau ngasih gak bisa, baca pun gak bisa, pengen ngajar baik. Tuh, ya. Makanya kita sebagai orang Islam, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Beda Pak, orang berilmu sama orang enggak. Benar nggak? Loh, ibu mah nggak ada ilmunya, atau bapak kurang ilmunya, atau ibu ilmunya dikit, dapat berkatnya kan tadi dikit. Coba kayak saya ini, selama mungkin ada ilmu, berkatnya nggak tuh 3 atau 4 ya Pak? Beda. Ibu dapat ketek, bapak leher, saya udah ada mentok. Beda dengan ilmu Pak. Gitu. Makanya Allah mengangkat derajat orang berilmu. Nikah Ustaz nih, suaranya enak, sehat orangnya, besar badannya, rumah tangga sakinah mawaddah, istrinya soleha, enak kan? Punya suaminya berilmu, punya istrinya nggak berilmu, ngerti sama-sama ngerti, nggak bakal berantem kalau sama-sama ngerti mah. Bener nggak? Orang kalau sama-sama ngerti, bininya punya ilmu, bini sering ngaji, jangan mau berantem, malah kita nggak pengen ditawarin. Kalau bini punya ilmu mah, kalau bini punya ilmu, kita nggak minta kayak bang mau makan saya mah ditawarin. Kalau nggak ada laku udah diam di kamar udah paham. Itu bini gua, laki gua udah dihemba ya. Belum datang juga. Sawan tuh bini gua kagak paham gua dihem. Yang pertama isyarat, yang kedua ngajakin, yang ketiga lakukan. Nggak paham, jadi perempuan harus punya paham pikiran yang cerdas, yang terang. Bu, kalau laki udah bedehem nonton TV, tunda. Lah, ayo banyak perempuan ngapa? Lah gua laki, gua bela hak gua lah. Insya Allah saya angkat perempuan di atas sekarang gantian. Bu, saya angkat ibu di atas gantian. Tadi laki di atas, sekarang ibu di atas. Gantian. Yang terakhir nih, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Bu, ibu mah sebenarnya yang masuk surga gampang banget. Nggak kayak laki. Puasa Ramadan, takwa sama suami, sopan santun sama suami. Udah perempuan mah gampang banget syaratnya. Puasa Ramadan, sholat, takwa taat sama suami, timbang 3. Sholat, puasa Ramadan, taat sama suami, timbang 3 syaratnya. Lu gampang banget masuk surga, lu tapi lu budek-budek betul gak lu ngerti. Ayo tulis. Puasa, sholat Ramadan, puasa, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, takwa sama suami. Udah segitu dong, laki mah banyak pertanyaannya dia tuh laki mah. Nah, tuh perempuan 3 harus masuk surga. Kemudian kalau dia beramal, nyuciin laki aja nih pakaian, nyuciin pakaian laki, itu perempuan udah jadi calon surga. Kepada apa? Baru pengen diangkat di atas. Gua taruh di atas lu diem aja nggak mau bergerak. Nyuciin suami, pakaian suami udah ibadah. Ngadiain sorban, baju koko, sarung untuk ke masjid, tuh bang kokonya, tuh bang sarungnya, tuh pecinya bang, taruh
di meja, udah mas calon surga itu. Ini mah laki muslimah mah berak. Laki muslimah cuma nggak ada di rumah, mana enggak? Bagaimana masuk surga? Kan dia dua angkat tadi. Kalau laki mau berangkat Jumat tuh perempuan jangan kemana-mana. Seingat orang tua saya Haji Rusan. Haji Rusan itu punya bininya orang ngerti, ustazah, orang soleh. Tuh kalau mau sembahyang Jumat, Bu, Pak, dengerin ibu nih. Laki mau sembahyang Jumat, begitu keluar pintu, dianterin sampai ke masjid. Tuh yang bini yang soleh mah begitu. Orang yang punya bini yang nyoleh laki sembahyang Jumat ke pasar, makan bakso, makan cireng, cilok, cimin, cihuy. Udah paham sama agama, maka jadi bini jadi yang paham agama beda gak capek ngurusinnya. Ya. Jadi sediain itu peralatan untuk kita pulang papakin. Bahkan kalau yang uak saya itu kalau suami belum masuk rumah di depan dicium lagi pulang Jumat, dicium semua pe. Dia nyium lagi. Gua nyium ajar aswad. Kalau kamu puluhan juta nyium berebut lagi nyium. Dia menyebut apa nyium laki mah jonjon buat gua di depan pintu udah dewekan. Masih nggak mau coba itu. Nyium laki. Tawan nyium laki kepalanya sudah rontok dosanya tuh. Kalau lah bini nyium laki pulang juga rontok dosa Bu, rontok. Ciumin. Pakai makan ya. Apa ini habis cuma ceritanya, bukan masalah makan. Ya, tuh besok Ustaz Abdullah istrinya begitu tuh. Besok begitu Pak Ustaz Abdullah pulang juga, empok duduk depan itu Pak. Tuh sudah dibilangin. Ya. Iya. Terus Ustaz Abdullah datang orang biasanya jauh, orang lagi malam diceramain. Ustaz Abdullah kecil dia datang, ngapain? Gua pengen diam lu. Mudah lagi tuh Ustaz Abdullah, mudah lagi. Orang sekarang orang lemah sawatnya orang gak pernah dideketin. Hati udah baik Ustaz hati. Ya ibu kudu paham sama agama Bu. Paham agama? Ini mah nggak tahu gerak-gerak prinsip laki jadi perempuan teh tolol banget. Jadi kalau nggak dikerasin tuman. Ini mah siapa yang begitu? Tapi insya Allah ibu ini mah orang di Jepang ini mah yang gitu. Ya mudah-mudahan pada sadar, pada ngerti. Nih Bu, ibu harus paham. Laki kesal dari habis maghrib sampai subuh, laki kesal sama bini, ibu sholat 5 waktunya hancur, lulu gak diterima, gugur sholatnya tuh. Bu dengerin tuh Ibu. Laki kesal dari habis maghrib nih sama ibu sholatnya ngaji kayak gak bakal diterima. Sebelum minta maaf, malaikat ngutuk yang di langit. Ayo lo, lu taat, lu ngerti, paham agama. Gimana kalau ibu mantatin baik Ustaz? Mantatin baik. Alhamdulillah pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau bini mantatin laki baik? Ya mau orang mantatnya Budi. Ada begitu Ya. Janjian. Ya harus sahabat. Yes. Apapun yang dilakukan oleh sang istri dari yang kecil sampai terbesar itu ibadah jadi pahala. Benar ya? Jadi menuju mudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu. Lain sama laki nih. Laki mah ngebeli baju ke bini, lu duitnya dari mana? Lu bini lu kagak sholat, bini lu kagak suruh ngaji, anak lu gak suruh ngaji, lu usaha boleh apa, dari mana, dia apa yang dimakan, apa yang dimakan, halal apa haram. Banyak pertanyaan, laki mah nggak kayak bini atau yang melawat masuk surga. Kalau bener itu kayak Bini mah salah patuh tuh malah laki itu benar. tuh kudu patuh baik kata Ustaz Abdul Oke. Insya Allah kepatuhan seorang istri kepada suami nanti masuk surganya bersama Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Ayo ya Robbal, pengen dekat Siti Khadijah. Sini. Nah itu depan pintu. Siap ya. Ya mungkin
kita bicara masalah akikah dan tasyakuran ini cukup mengkewajiban laki anak orang tua sama anak tidak sinamain akikahin kasih ilmu itu mah tadi aprak-aprakan biarin dah yang penting jalan baik ya Bu ya mudah-mudahan karena udah Ibu menanya iya boleh Nanya pengen bilang. iya Kan suami istri. iya Istri nggak sholat itu. Banyak ke laki. apa punya istri punya suami istri nggak sholat Istilahnya ke suami. Semuanya. Laki istilahnya gitu. Hah? Laki gitu. Atau suami istilahnya. yang istri nggak sholat Iya. Pak, kita memperingatkan istri yang gak sholat ini ada 3. Kalau dia nggak mau sholat, ada 3. Peringatan nih. Kalau punya bini nggak mau sholat, peringatin Pak. 1, jangan dikasih duit. Ya. Kedua, tidur jangan ditemenin. Ketiga, suruh pulang ke bapaknya, cerai kita kawin lagi. Damai udah diperingatin yang 3 udah gak apa-apa pisah nyari lagi mau perempuan lu doang paham Bu? Paham ya alhamdulillah paham itu jawabannya. Kalau laki nggak sholat gimana tuh? Nah kalau laki nggak sholat bini kan nyuruh udah laki nggak sholat berarti ibu ditaikin kebo. Lah kan kebo kagak sholat. Berarti ibu tidur sama kebo. Lupa lagi Pak. Lah kebo kagak sholat. Lah jangan jauh-jauh ngambil contoh mah. Gitu biasa mah, ringkasnya gitu. Dan seumpama juga kita punya istri kagak sholat. Kita sholat, istri kita kagak sholat. Ya kita nunggangin samping. Tidur sama samping. Nah kan keras sedikit jadi hukum kulil hak walau kana muron. Kan gitu bisa dulu ya. Apa? Pak Ayah. Sampai ke pahitnya kalau bener mah. Bener enggak? Ini kan buat kebenaran rame-rame bisa dulu. Bisa dindon. Buat bener rame-rame. Pahitnya kalau kebenaran mau sampein. Kulil hak walau kana muron. Sampailah kebenaran itu walaupun pahit sepahit jadam. Ada lagi yang mau nanya? Ayo. Bu. Udah ya. Nanti kalau menanya ke rumahnya baru bawa amplop. Iya curhat. Udah ya mohon maaf. Selesai acara kita dikit walaupun singkat pembahasan masalah keadaan tasyakuran binimah ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Orang tua dari si bayi ibunya diberi keberkahan oleh Allah. Diberi kelancaran usahanya, dibanyakan rezekinya. Kita yang hadir di sini mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dapat kita laksanakan, kita jalan untuk di dunia dan di akhirat. Allah ampuni dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan munasihat walafiat di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Demikian telah sama-sama kita dengarkan